to Historia Biografi. Abdurrahman Baswedan adalah pahlawan nasional asal Surabaya, Jawa Timur. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubalik, dan sastrawan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai anggota dari Badan Penyelidikan Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ia adalah kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Bagi yang belum mengenal kisah Abdurrahman Baswedan, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Abdurrahman Baswedan atau lebih populer dengan nama A.R. Baswedan lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 19 September 1908. A.R. Baswedan memulai pendidikan formalnya di Hadramaut School Surabaya. Saat bersekolah di Hadramaut School di Surabaya, A.R. Baswedan berkenalan dengan Kiai Haji Mas Mansur, imam dan khatib Masjid Apel, Surabaya. Kiai Haji Mas Mansur pernah menjadi ketua cabang Muhammadiyah Surabaya. Dari perkenalan itu, A.R. Baswedan sering diminta Kiai Haji Mas Mansur untuk ikut berdakwah ke berbagai daerah. Berkat kegiatan ini, komitmen keislaman mengental dan kemampuan pidato A.R. Baswedan terasah dengan baik. Pada gilirannya, kemampuannya ini sangat membantunya saat ia berkeliling ke berbagai daerah dan menyampaikan kampanye tentang PAI. Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Berkat foto dan tulisannya, A.R. Baswedan lalu mengumpulkan dan menyatukan para pemuda Arab untuk berkomitmen menyatakan Indonesia sebagai tanah air. Terinspirasi oleh Sumpah Pemuda, pemuda yang digalang oleh Muhammad Yamin, Sugondo, dan kawan-kawannya pada 28 Oktober 1928 di Jakarta. Para pemuda keturunan Arab pun mengucapkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab di Semarang setelah mendirikan Persatuan Arab Indonesia atau PAI. Di kemudian hari menjadi Partai Arab Indonesia atau PAI. Berikut bunyi Sumpah Pemuda Keturunan Arab. 1. Tanah air peranakan Arab adalah Indonesia. Sebelum itu, mereka berkeyakinan tanah airnya adalah negeri-negeri Arab dan senantiasa berorientasi ke sana. 2. Peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri atau mengisolasi diri. 3. Peranakan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Menjadi jurnalis. A.R. Baswedan adalah seorang yang sering belajar otodidak. Beliau banyak mempelajari hal secara mandiri, terutama kemampuannya menulis. Tapi dia mendapatkan dunia jurnalisme terbuka lebar setelah bertemu wartawan pertama dari keturunan Arab di Hindia Belanda, Salim Maskati. Dari pertemuan inilah yang menjadi profesi utama dan pertama A.R. Baswedan adalah jurnalis. Dia memang sempat menjalani kegiatan perniagaan dengan meneruskan usaha toko orang tuanya di Surabaya. Tapi dia tak kerasan, beliau hanya tertarik pada dunia jurnalisme. Subagian IN dalam buku Jagat Wartawan memilih A.R. Baswedan sebagai salah seorang dari 111 perintis pers nasional yang tangguh dan berdedikasi. Saat bekerja di Sintitpo, ia mendapat 75 gulden, waktu itu beras sekuintal hanya 5 gulden. Ia kemudian keluar dan memilih bergabung dengan Suara Umum, milik Dr. Sutomo dengan gaji 10 hingga 15 gulden sebulan. Setelah itu dia bekerja di Matahari, tapi setelah mendapatkan amanah untuk menjalankan roda organisasi Persatuan Arab atau PAI, ia meninggalkan Matahari. Padahal ia mendapatkan gaji sebesar 120 gulden di sana, setara dengan 24 kuintal beras waktu itu. Tapi katanya ini demi perjuangan. Mengajak keturunan Arab memperjuangkan kemerdekaan.
AR Baswedan adalah seorang pemberontak pada zamannya. Harian Matahari Semarang memuat tulisan Baswedan tentang orang-orang Arab. 1 Agustus 1934, AR Baswedan memang peranakan Arab, walau lidahnya pekat bahasa Jawa Surabaya bila berbicara. Dalam artikel itu terpampang foto Baswedan mengenakan surjan dan blangkon. Ia menyuruhkan kepada orang-orang keturunan Arab agar bersatu membantu perjuangan Indonesia. Ia mengajak keturunan Arab seperti dirinya sendiri, menganut asas kewarganegaraan ius soli, di mana saya lahir, disitulah tanah airku. Pada titik inilah dia menjalani perubahan haluan yang sangat besar bagi pribadi, dan pada akhirnya menggerakkan perjalanan Indonesia. Pada masa-masa revolusi, AR Baswedan berperan penting menyiapkan gerakan pemuda peranakan Arab untuk berperang melawan Belanda. Mereka yang terpilih akan dilatih dengan semi militer di barak-barak. Mereka dipersiapkan secara fisik untuk bertempur. Akibat kegiatan ini, AR Baswedan ditahan pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942. Menjadi anggota BPUPKI. Pada masa pendudukan Jepang, AR Baswedan diangkat sebagai anggota Chuo Sang-in, semacam Dewan Penasehat Pusat yang dibentuk penguasa Jepang. Organisasi ini diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno. Menjelang Indonesia merdeka, AR Baswedan ikut menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Disinilah AR Baswedan bersama para pendiri bangsa lainnya terlibat aktif menyusun Undang-Undang 1945. Setelah Indonesia merdeka, AR Baswedan menjadi anggota Komite Indonesia Pusat atau KNIP. Menyimpan dokumen penting di kaos kaki. Perjuangan AR Baswedan berlanjut di Republik Baru bersama dengan Haji Agus, Menteri Muda Luar Negeri, Rashidi, Sekjen Kementerian Agama, Muhammad Natsir, dan ST Pamuncak. AR Baswedan, Menteri Muda Penerangan. Pada tahun 1948, ketika masa revolusi, AR Baswedan menjadi delegasi diplomatik pertama yang dibentuk oleh negara baru merdeka ini. Mereka melobi para pemimpin negara-negara Arab. Perjuangan ini berhasil meraih pengakuan pertama atas eksistensi Republik Indonesia secara de facto dan de jure oleh Mesir. Tapi ia mengorbankan keselamatan nyawanya saat membawa dokumen pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir. Ia memperoleh gangguan dan hambatan yang tidaklah sedikit. Namun, berkat keahliannya, ia pun menaruh dokumen tersebut di kaos kakinya. Dokumen penting itu pun selamat dan Indonesia berhasil mendapat pengakuan penuh dari berbagai negara merdeka secara de facto dan de jure. Lobi panjang melalui Liga Arab dan Mesir itu menjadi tonggak pertama keberhasilan diplomasi yang diakui oleh pengakuan negara-negara lain terhadap Indonesia, sebuah republik baru di Asia Tenggara. Pada tahun 1950, AR Baswedan bergabung dalam Partai Masyumi. AR Baswedan menjadi pejabat teras partai Islam terbesar dalam sejarah Indonesia itu. Akhir hayat. Baswedan sangat sederhana dan tidak pernah memikirkan harta material. Sampai akhir hayatnya, AR Baswedan tidak memiliki rumah. Dia dan keluarga menempati rumah pinjaman di dalam kompleks Taman Yuwono di Yogyakarta, sebuah kompleks perumahan yang dipinjamkan oleh Haji Bilal Atmijowana untuk para pejuang revolusi saat ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Mobil yang dimilikinya adalah hadiah ulang tahun ke-72 dari sahabatnya Adam Malik saat menjabat wakil presiden. AR Baswedan menyelesaikan naskah autobiografinya di Jakarta pada akhir bulan Februari 1986. Sekitar 2 minggu kemudian, kondisi kesehatan AR Baswedan menurun dan akhirnya meninggal. AR Baswedan dimakamkan di TPU Tanah Kusir berdampingan dengan para pejuang Indonesia yang menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Pemakamannya diiringi ribuan orang. Para
para pejabat tinggi, masyarakat, dan juga koleganya turut memenuhi jalan dan mengantarkannya hingga ke peristirahatan terakhirnya. Menteri Penerangan Haji Harmoko saat mengiringi jenazah ke Tanah Kusir mengatakan bahwa AR ini lebih Indonesia dari orang Indonesia sendiri. Kementerian Penerangan sehari kemudian mengadakan upacara dan apel besar untuk menghormati dan mengingat jasa-jasanya. Berdasarkan keterangan Anies Baswedan, usulan pemberian gelar terhadap AR Baswedan sudah diajukan sejak 2010 bersama 8 nama lainnya oleh Yayasan Nasional Building yang dipimpin oleh Edi Lembong. Namun pada 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan hanya 2 yang akan diberi gelar pahlawan nasional, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada 2015, usulan pemberian gelar pahlawan nasional pada AR Baswedan diproses kembali oleh Kementerian Sosial dan pada akhirnya AR Baswedan pun memperoleh gelar pahlawan nasional pada 8 November 2018. Diputuskan Presiden Insinyur Joko Widodo dengan nomor SK 123-TK tahun 2018. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.